Halo guys, kita balik lagi di BSP Learning English. Kali ini kita ngebahas contoh soal dan pembahasan TOEFL ITP Written Expression Part 1. TunePocket.com. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama untuk written expression. Soybeans contain a rich concentrations of phytoestrogens, estrogen-like molecules derived from plants. Nah, teman-teman, kira-kira nih jawaban yang salah dari soal ini yang mana ya? Apakah A. Rich, B. Concentrations, C. Derived, atau yang D. Plants? Silahkan nih, kalian kerjain dulu. Setelah itu kita analisa sama-sama ya. Oke, udah ya. Nah, teman-teman jawabannya udah ketemu belum? Nah, sebenarnya ini soal sangat gampang. Kita langsung tahu, kita lihat triknya. Oke, sama-sama kita lihat. Di sini ada kata-kata rich dan concentrations. Kalau kita lihat kata A dan B ini, rich dan concentration ini adalah satu kesatuan. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kata noun. Kata noun itu biasanya diikuti dengan adjektif. Jadi adjektif dulu, rich ini sebagai adjektif, kemudian yang concentration ini adalah sebagai noun-nya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih kalimat yang ambigu dari sini? Kalau kita perhatikan ya, sebelum rich ini ada kata-kata e. E ini menunjukkan adalah kata-kata singular atau kata benda tunggal. Kalau kata benda tunggal, harusnya di concentration ini dia nggak perlu pakai S. Nah, ketemu deh. Cukup concentration aja. Jadi cukup concentration aja ya, teman-teman. Nah, kalau dia nggak pakai di sini, baru dia bisa pakai S, concentration. Jadi, soybean contains rich concentrations. Nah, itu benar. Tapi jika pakai di sini, jawaban yang benar adalah soybeans contain a rich concentration tanpa S. Oke ya? Jadi, jawaban yang paling tepat atau jawaban yang salah untuk soal ini adalah yang P. Next, ke soal nomor 2. The original Welland Canal, opened which in 1829, was neither deep enough nor wide enough for modern ships. Oke teman-teman, lihat lagi, ada jawaban A, B, C, dan D. A, open which, B, was neither, C, wide, atau D, for modern. Jawabannya mana kira-kira yang nggak tepat untuk soal ini? Oke, ketemu ya? Sama-sama kita lihat. Nah, di sini teman-teman ada kata open which, ada kata was neither, ada kata wide, ada kata for modern. Sama-sama kita analisis sama-sama ya. Yang pertama, open which. Ini kira-kira kalimatnya ambigu nggak sih? Kayaknya ambigu ya, tapi apa ambigu? Nanti dulu kita bahas. Coba kita lihat yang B dulu. Was neither. Was neither, kalau kata ada neither-nya itu selalu diikuti dengan nor. Ada kata nor sini? Ada. Jadi di sini betul ya? Betul. Wide enough for modern ships. Nah, wide ini adalah kata adjektif. Dia itu ada kata adjektif. Biasanya kalau ada neither nor itu kalimatnya itu harus koheren ya, dan kalimatnya itu harus konsisten antara kata dengan kata itu harus konsisten. Kalau di sini adjektif, maka setelah neither itu harus adjektif juga. Apakah benar adjektif? Benar. Jadi di sini juga kata-kata adjektif ya, kata-kata adjektif. Jadi di sini jawaban wide ini benar. Kemudian kita lihat for modern ships. For modern ships ini benar juga. Kenapa? For modern ini adalah adjektif. Ship ini adalah noun. Nah, modern adjektif ketemu noun menjadi satu kata, benar. Jawabannya benar. Jadi kalau kita lihat ada 3 jawaban yang benar, yang salah udah pasti jawaban yang A. Tapi kira-kira kenapa ya jawaban A ini salah?
Nah, di sini ada kata open which in 1829, dibuka pada tahun 1829. Kalau udah ada open in, itu sebenarnya nggak usah lagi pakai which. Jadi which ini kalian buang, langsung aja open in 1829. Nah, itu ada kalimat yang lebih tepat seperti itu. Jadi jadi jawaban A yang salah karena jawabannya adalah open in, seperti itu ya. Nah, ketemu jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Next, nomor 3. A lubricant minimizes the introduction of dirt, moisture, or other foreign materials between sliding surface, eliminates wear by keeping the surface apart, and prevention corrosion. Oke, sama-sama. Ayo, jawabannya mana? Silakan komen di kolom komentar. Kalau jawaban kalian benar, nanti kita dari tim BSP bakal kasih sesuatu. Kasih apa ya? Kasih doa semoga kalian itu lancar untuk studi dan apapun yang sedang diperjuangkan. Oke, lanjut. Teman-teman, yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama, A, introduction. Nah, benar gak sih? Kita lihat dulu. Yang B, other foreign. Other foreign apa? Foreign materials, sama kayak tadi ya. Kalau foreign itu biasanya menunjukkan, kalau di sini ada kata noun, di sini itu biasanya adjektif. Apakah foreign ini menjadi adjektif? Iya, foreign ini menjadi kata adjektif, benar ya. Between itu di antara. Ada yang rancu? Enggak ya? Saya rasa benar. Kemudian yang B juga benar. Kemudian yang A. Yang A ini saya rasa juga benar. A lubricant minimize the introduction of dirt. Ada yang rancu? Enggak ada kan? Jadi saya rasa jawabannya juga benar. Kenapa? Karena the introduction of dirt, of moisture, or other foreign material. Jadi ini penggunaannya sesuai dengan kaidahnya ya. Jadi benar. Yang D, by keeping the surface apart and prevention corrosion. Nah, ini agak aneh di sini ya. Kalau kita ketemu corrosion ini adalah kata benda, noun. Prevention ini juga kalau kita lihat seharusnya di sini adalah adjektif kan ya teman-teman ya. Tapi kalau adjektif harusnya ini sifatnya adalah adjektif seperti itu. Nah, tapi bisa juga ini adjektif, tapi lebih tepatnya adalah dia harus diganti kata ini dengan sesuatu yang berkaitan atau yang koheren dengan kata sebelumnya, kata kerja sebelumnya. Kata kerja sebelumnya adalah eliminates kan. Jadi di sini harusnya adalah prevents seperti itu. Nah, jadi prevention ini lebih tepat adalah kata-kata prevents ya, teman-teman ya. Oke, bingung? Ya, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 yang tepat adalah D. Oke, nomor 4. There are 1,000 kinds of ink used both in the printing industry and in the manufacture of ballpoint and fountain pens for writing. Nomor 4. 1,000 kinds. Nah, there are 1,000 kinds. Yang pertama adalah 1,000 kinds. Sini 1,000 kinds. Aneh ya 1,000 kinds ini ya. Karena apa? Banyak banget S-nya. Kalau kita baca juga susah gitu. Di sini udah thousands, ada S. Di sini juga ada S. Lalu ada of inks used both in the printing industry. Nah, kalau kita lihat kata 1,000 kinds ini ada yang kurang. Ayo tebak kira-kira yang kurang apa? Yang kurang adalah preposisi of. Nah, harusnya di tengah sini tuh ada kata of-nya dulu. Jadi 1,000 of kinds of ink used both in the printing industry. Seperti itu. Jadi kita pegang dulu ya nomor A nih ya. Jadi kita pegang dulu nomor A, kita lihat dulu apakah A ini memang benar jawaban yang salah atau mungkin ada yang lain. Kita pegang ini dulu. Kita lihat dulu jawaban ke B. There are 1,000 of ink used both in the printing industry. Use both. Benar? Benar dong. Kayak gitu. Karena kan ini ada kata kerja ya. Use both ini ada kata kerja. Benar digunakan benar. Kemudian in the printing industry. Kenapa printing? Kenapa nggak printed? Kenapa nggak print aja gitu? Karena
Dan ini menunjukkan adalah sifatnya itu ada kata adjektif ya, kata adjektif yang mendukung untuk si industri ini gitu. Setelah the, jadi biasanya itu adalah ditambahkan dengan ing, jadi printing. Jadi benar ya, the printing industry ini ada jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir, and in the manufacture of ballpoint and fountain pens for writing. For writing ini adalah apa teman-teman? Ini adalah gerund ya. Jaren. Jadi ini ada Jaren. Jadi betul juga. Oke, kita ketemu B, C, D benar. Jadi jawaban yang salah adalah yang A. Next, soal selanjutnya. Oke, teman-teman, ayo kita baca. A gene is a biological unit of information who directs the activity of a cell or organism during its lifetime. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang salah. Jawabannya kita lihat sama-sama. A gene is a biological unit. Benar? Benar. Kenapa? Ada kata di sini, ada kata unit di sini. Jadi kalau ada kata unit ini ada biasanya ini ada kata singular ya. Singular. Kata singular ini diikuti dengan adjektif. Biological adjektif benar ditandai dengan apa? Ada kata biological. Nah, ini ada kata adjektif benar-benar. Information who directs the activity who. Apakah who ini jawaban yang benar? Kita lihat lagi, who ini refer ke siapa? Nah, who ini kalau kita lihat itu refernya ke si jin. Apakah si jin ini digantikan dengan who? Nah, bingung? Nah, sama-sama kita lihat ya. Who ini biasanya digunakan untuk kata ganti orang, ya, merujuk ke orang atau human lah ya. Human seperti itu. Jin ini kan bukan animal, dia tuh ada sebuah molekul ya atau sebuah unit biologi gitu. Jadi dia tuh biasanya digunakan kata yang bagusnya itu bukan who, tapi lebih tepat misalnya adalah that. Nah, jadi a gene is a biological unit of information that directs the activity of a cell or organism during its lifetime. Jadi yang who ini kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi yang tepat itu adalah kata that. Kemudian of a cell or organism. Benar, a cell benar. Cell kan sendiri. Kalau cells baru rame-rame ya. Alias plural atau singular ya. Or organism during its lifetime. Its lifetime juga benar. Itu adalah kata ganti. Benar sekali. Jadi jawaban yang nggak tepat adalah yang B. Oke. Oke, makasih banyak. Gimana? Seru kan belajarnya sama-sama? Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, sama komen di Belajar Sama Paman, karena bakal ada video-video menarik lainnya untuk edukasi bahasa Inggris dan konten lainnya yang akan hadir. Oke teman-teman, jangan lupa ya. Sampai jumpa.